siang Pak. Selamat siang, Purba. Ini Pak, saya CGP Angkatan 11 Kebetulan Konsultan hendak mewawancarai Bapak tentang 4 paradigma dan 3 prinsip dan 9 langkah pengujian Pak. Bisa Bapak kira-kira membantu saya Pak? Ya, terima kasih. Silahkan. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Pak. Jadi sini Pak ada 8 pertanyaan Pak tentang wawancara ini Pak. Tentang bagaimana 4 paradigma ini dan 3 prinsip mengambil langkah keputusan Pak. Dan yang pertama begini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Pak Purba. Terima kasih. Yang pertama, saya menjadi Bapak terpilih menjadi calon guru penggerak dari sekolah kita SMP 1 Pakat. Terkait pertanyaan Bapak yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi ya masalah dilema etika dan Bujukan moral. bujukan moral. Tentu kalau kita mengidentifikasi, hal yang pertama kita lakukan tentu mempelajari persoalan atau kasus, apakah itu dilema etika maupun bujukan moral. Tentunya setelah kita pelajari, kita pahami kasusnya, Pak Purba, dan tentunya melalui informasi yang kita dapatkan, apakah kasusnya ini kasus guru, siswa maupun masyarakat. Dan setelah kita pelajari, kita pahami kasusnya, dan ini menjadi sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan inilah yang kita jadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika maupun bujukan moral. Pak Purba, memang yang sering terjadi bahwa lebih sulit kita mengambil keputusan jika terjadi dilema etika daripada bujukan moral. Karena bujukan moral itu kan kita sudah mengambil keputusan benar atau salah. Iya. Sedangkan kalau dilema etika adalah situasi kita dalam mengambil keputusan ada 2 hal yang benar, tapi bertentangan dengan keputusan. Iya. Jadi itu keputusan kita atau cara kita mengidentifikasi. Tentu kita harus memahami dulu persoalannya. Kemudian kita mengambil kesimpulan, dan kesimpulan ini yang kita jadikan bahan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Terus Pak, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, terima kasih. Berarti ini adalah kasus dilema etika ya. Iya. Nah, jadi tentunya cara kita mengambil keputusan yang pertama adalah diharapkan komunikasi ya, komunikasi cara kita ya, komunikasi, kemudian keterbukaan, kemudian hal berikutnya tentunya bagaimana keputusan yang kita ambil itu sangat bermanfaat, berdampak secara psikologis maupun bagaimana keputusan kita itu bisa memotivasi setelah kasus itu bisa kita selesaikan dengan baik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak untuk dilema itu? Iya, baik. Tentu langkah-langkah tentunya tadi yang pertama kita pelajari kasusnya, kemudian kita ambil keputusan,
kita ambil kesimpulan, kemudian dan kesimpulan ini yang kita jadikan menjadi keputusan. Tentu keputusan itu harus berdampak baik. Jika kasusnya adalah kasus guru siswa, memang harus berdampak baik, baik itu kepada guru maupun siswa. Tentu ada hal-hal yang kita bisa membantu atau pendekatan yang bisa kita lakukan bagaimana dalam mengambil langkah-langkah untuk keputusan hal tersebut. Ada mungkin 3 prinsip ya berpikir berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua dan ketiga ada iya, tentu tetap berbasis kepada regulasi ya, tentu ini sangat menggambarkan aturan. Dan juga yang terakhir adalah rasa empati ya, bagaimana kita peduli rasa kemanusiaan kita, jadi tidak terlepas dalam mengambil keputusan baik itu dilema etika maupun rujukan moral Pak. Selanjutnya Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih Pak Purba. Tentu hal-hal yang paling efektif adalah ya komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua bahkan kita buat sampai Ya, selamat pagi Ibu Kepala UPTSD Negeri 144 Lubang Tonga-Tonga, Ibu Desia Moha. Selamat pagi Pak. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Januarison Purba Tanjung. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Lubang Sundukan. Di sini Ibu, saya minta tolong sama Ibu, bisa kan Ibu? Bisa Pak, silakan. Ya, di sini Bu, kami ada tugas CGP modul 31, yaitu melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah tentang refleksi atau hasil wawancara tersebut dikaitkan dengan pengetahuan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Ya, silakan Pak. Baik Bu ya. Ya. Di sini Bu ada 8 pertanyaan Bu ya. Nah, yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau busukan moral? Ya, mengidentifikasi kasus-kasus ya Pak ya. Jadi dalam mengidentifikasi permasalahan ada 2 hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami ya Pak adalah bahwa bujukan moral itu atau benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang itu dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, dalam dilema etika atau benar versus benar ya Pak, itu adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya. Nah, benar namun bertentangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Demikian Pak. Ya. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya Pak, jadi sebagai saya pemimpin ya, ketika dihadapkan dalam situasi pengambilan keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu Pak. Nah, apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga Pak, yang harus kita perhatikan dan kita lakukan untuk pengambilan keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan.
Bu, Ya, Pak. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan ya Pak dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama yang saya lakukan itu adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya akan mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya akan menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta Pak. Jadi kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah. Kemudian melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya Pak. Seperti itu Pak. Ya, maksudnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Iya Pak, jadi yang saya anggap efektif ya Pak ya, menurut saya dilema etika itu adalah permasalahan yang memang agak sulit ya Pak untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh Pak, dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama, itu juga harus saya pertimbangkan Pak. Ya Bu, lanjut Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan itu mungkin ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan lah Pak, perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu. Disitulah saya kadang merasa sulit untuk mengambil keputusan Pak. Kasihan melihat si anak, kasihan melihat dalam permasalahan yang ada di sekolah Pak. Seperti itu Pak. Lanjut Bu ya. Iya, silakan. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa kira-kira yang Ibu jalankan? Oh iya, jadi dalam jadwal tertentu gitu ya Pak ya. Ya. Jadwal tertentu. Jadi tergantung Pak, tergantung seberapa mendesaknya atau seberapa besarnya pengaruhnya terhadap lingkungan sekolah yang saya pimpin. Jadi jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus. Tapi jika memang permasalahan itu harus diselesaikan pada saat itu juga, saya akan menyelesaikan permasalahan itu pada waktu itu juga Pak. Seperti itu Pak. Oh iya ya. Baik Bu. Lanjut Bu ya. Ya silakan Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, jadi seseorang atau faktor-faktor ya Pak Iya, ya yang iya. selama ini membantu saya itu sebagai saya itu seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kewajiban yang saya pahami. Kemudian saya juga akan melibatkan dewan guru dan pihak terkait. Jadi selama ini hal baik itu tetap kami lakukan. Jadi kami akan melakukan rapat dengan dewan guru, bahkan saya akan mengundang orang tua dan juga lembaga masyarakat yang terkait untuk Angkot Maruda Sitala Saribaya Damai pulang Manonahi nan baya Dahil